Taiwan melaporkan 6 kasus positif tanggal 19. Dua diantaranya merupakan kasus penularan dari luar negeri, yakni seorang wanita dari Amerika dan seorang ABK Indonesia. 4 kasus dalam negeri meliputi pihak yang pernah melakukan kontak dengan tenaga medis. 2 kasus diantaranya adalah keluarga perawat yang terinfeksi tanggal 18, rekan kerjanya, dan seorang pekerja migran Vietnam yang tinggal di rumah sakit. 1位护理人员，那2位是原863的同住的家人。那另外一位是在9B 病房内的外籍看护。 Penderita baru kali ini pernah mengunjungi pasar Nanmen di Taoyuan. Selain itu, seorang diantaranya merupakan pegawai toko Mos Burger pada MRT Taoyuan Airport. Sumber penularan klaster kali ini berasal dari seorang dokter yang merawat seorang penderita pria dari Amerika yang kemudian ditularkan kepada seorang perawat wanita. Seorang perawat wanita lainnya juga terinfeksi karena bekerja pada stasiun perawat yang sama, yang kemudian ditularkan kepada seorang dokter pria yang melakukan diskusi bersamanya. Sedangkan seorang perawat berusia 50-an tahun juga tertular akibat bekerja dengan dokter yang terinfeksi pada zona yang sama. Total mencakup 2 orang dokter, 4 perawat, dan 3 pihak yang pernah melakukan kontak. CECC akan mengutus petugas memasuki RS yang ditunjuk untuk menutup kamar penderita. Pasien dikarantina 1 orang per kamar. Ruangan di lantai tersebut juga dikosongkan. Pakar akan ditempatkan untuk melakukan kendali infeksi. Seluruh pasien rumah sakit hanya boleh keluar, tidak boleh masuk. Jam besuk juga ditiadakan. Pasien hanya boleh didampingi oleh 1 orang dengan mengadopsi pencatatan nama asli. Setelah kasus penularan tim medis pada sebuah RS di Taoyuan, layanan medis malam hari telah dihentikan tanggal 18. Sebagian besar layanan medis pada pagi hari juga telah dihentikan. Demikian juga dengan layanan pengambilan obat. Seluruh area RS dibagi menjadi 3 zona berdasarkan tingkat bahaya. Zona merah berarti area yang pernah dilalui oleh penderita atau area positif yang berhasil dideteksi. Zona ini telah tertutup secara ketat. Zona kuning adalah area di sekitar zona rawan berbahaya. Sedangkan zona hijau adalah zona layanan medis beresiko rendah. Warga boleh keluar masuk pada zona ini. RS National Taiwan University mengumumkan mulai tanggal 19 frekuensi besuk terbanyak adalah 2 kali per hari. Sedangkan UGD hanya diizinkan 1 kali per hari, paling banyak 2 orang. Setelah Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil, kini virus mutasi baru juga muncul di Jerman. Penularan klaster dikabarkan terjadi pada sebuah RS di kawasan Bavaria, Jerman Selatan. Sedikitnya 52 pasien dan 21 perawat positif terinfeksi oleh virus yang berbeda dengan yang ditemukan di Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Saat ini daya tular dan tingkat keparahan virus mutasi baru ini masih belum dapat dipastikan. Lokasi sumber infeksi virus mutasi ini juga belum diketahui. PM Jerman mengadakan pertemuan dengan ke-16 pemimpin negara bagian untuk membahas situasi pandemi dalam negeri dan peluang memperpanjang masa lockdown yang semula berakhir pada akhir Januari. Kalimantan dilanda hujan lebat selama 10 hari dan mengakibatkan banjir di banyak tempat. 10 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dilanda banjir setinggi 1,5 meter, 2 buah rumah rusak, dan puluhan ribu warga dievakuasi dari wilayah tersebut. Keperluan susu, popok, minyak telon, sun. Itu untuk bayi Bu ya? Bayi, balita. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat minggu lalu bukan hanya mengakibatkan korban jiwa dan cedera, memutuskan aliran listrik, jalan utama yang menghubungkan Majene dan Mamuju juga mengalami kerusakan berat di 3 tempat. Puluhan bangunan termasuk hotel di pesisir pantai Mamuju juga ambruk dan porak-poranda. Selain banjir dan gempa, letusan gunung berapi juga terjadi pekan lalu di Pulau Jawa. Ratusan warga terpaksa dievakuasi. Selain itu, upaya pencarian korban pada insiden pesawat Sriwijaya juga mencapai hari terakhir pada tanggal 18. Menurut laporan media CNN, walau posisi kotak hitam berhasil dilacak tanggal 15, data yang tersimpan di dalamnya telah hilang. Namun pihak berwenang yakin dapat mengembalikan data tersebut.